Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para sesepuh, para kiai, para mursyid, pengamal sigaret, pengamal thariqah, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yang kula hormati keluarga besar Kiai Muhammad Nasiruddin, yang kami hormati kepala desa dan juga jajarannya, serta Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di rumah pusaka mursyid kita, mursyid sigaret, mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami dilatar belakangi dari wilayah selatan, yaitu sekitar tahun 2000-an sudah zikir bareng bersama teman-teman, yaitu zikir sigaret dan juga thariqah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Itu berpindah-pindah karena markasnya itu di Desa Buyut, tepatnya di Sidingklik. Di situ ada musola atau masjidnya Kang Haji Napiti At-Tibyan, maka diberi nama Majelis Zikir At-Tibyan, yang setiap kali zikir itu sigaret dengan thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata dalam perkembangannya rekan-rekan kita banyak yang bertanya-tanya. Kalau yang dulu-dulu yang senior mungkin sudah pada tahu tempatnya di sini, tetapi yang berikutnya yang belakangan itu sering bertanya di mana, apa, dan siapa. Akhirnya alhamdulillah setelah penantian 27 tahun kita tercapai tempat zikir, yaitu di rumah pusaka Kiai Muhammad Nasiruddin. Setelah 27 tahun, artinya seperempat abad. Adapun tujuannya, yang pertama adalah kita ingin menciptakan, menjalin silaturahim di antara rekan-rekan kita, yaitu rekan dari wilayah tidak Cirebon dan juga mungkin Nusantara, yaitu untuk menjalin silaturahim di antara pengamal sigaret, pengamal thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Yang kedua adalah tujuannya untuk melestarikan, untuk mengamankan dan mengamalkan ajaran sigaret dan juga ajaran thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan ke depan, mohon doanya dari semua yang hadir di sini agar tiap tahun kita bisa mengadakan haul ini. Bapak Ibu mau untuk mendoakan? Amin. Kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tadi sudah dijelaskan oleh MC bahwa mohon riwayat singkat untuk Bapak Muhammad Kiai Muhammad Nasiruddin ini dibacakan, karena banyak yang tidak tahu riwayatnya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Toyum, Syekh Jamil, Kiai Pak Rekan, Kang Samsul, dan juga keluarga besar sesepuh sigaret thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah.
Mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Ini catatan saya selama kurang lebih 1 minggu barangkali. Dan juga ada beberapa hal yang kami kutip sewaktu beliau masih hidup dan beliau menceritakan pengalamannya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama, riwayat singkat Kiai Muhammad Nasiruddin. Beliau lahir pada tahun 1932 di Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, dari pasangan Bapak Kiai Abbas dan Ibu Maisun. Beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya pada sekitar tahun 1950 sampai 1955. Beliau ikut hijrah ke Sumatera, daerah Sigli Aceh, bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Dalam suasana negara yang baru merdeka, di sana beliau ikut berjuang untuk mengusir penjajah yang masih bercokol bersama pejuang dari Aceh di bawah pimpinan Tuanku Daud Godang. Sekitar tahun 1955, keluarga Kiai Abbas kembali ke Cirebon. Adapun ijazah sigaret yang beliau peroleh adalah dari ayahnya sendiri, yaitu Bapak Kiai Abbas sekitar tahun 1950-an. Kemudian ijazah Thariqah Qadiriyah wa Nasabaniyah beliau peroleh dari Kiai Tokfi Kedudukan Gali Karangampel pada tahun 1971. Pada tanggal 13 Agustus 1995 beliau wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di pekuburan umum Desa Dukuh, Kapetakan. Kemudian riwayat perjuangan, pendidikan, dan organisasi. Yang pertama, beliau bersama ayahnya Kiai Abbas berjuang bersama pejuang dari Aceh dalam rangka mengusir penjajah Belanda yang masih bercokol di bumi pertiwi. Bahkan di akhir perjuangannya mendapatkan penghargaan dari Pangdam Bukit Barisan. Yang kedua, di masa bergolaknya gerakan PKI sekitar tahun 1960 sampai dengan 1965, beliau dengan pemuda-pemuda PNI berjuang dalam mendanyang PKI yang ada di seluruh wilayah Cirebon dan sekitarnya. Yang ketiga, untuk riwayat pendidikan formal, beliau pernah mengenyam pendidikan kuliah di Universitas Nasional. Bahkan oleh Presiden Soekarno terpilih sebagai mahasiswa terbaik yang berhak mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Moskow, Uni Soviet. Tetapi situasi politik saat itu dalam keadaan yang tidak aman, sehingga ayah beliau, Kiai Abbas, tidak mengizinkannya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Berikutnya, saat pemerintah Indonesia menginventarisir veteran untuk diberikan hak pensiun, Kiai Abbas dan putranya yaitu Kiai Muhammad Nasiruddin menolaknya dengan alasan tidak sampai hati menerima gaji dari pemerintah di atas darah daging teman-teman seperjuangan. Kemudian bukti beliau punya referensi dalam keilmuan yang luas adalah punya perpustakaan pribadi berupa buku dan kitab yang tersimpan dalam satu kamar khusus, dan pada akhirnya buku-buku dan dokumen tersebut disita oleh pemerintah karena dianggap membahayakan. Itu riwayat singkat mereka. Yang ketiga, silsilah ilmu sigaret Qadiriyah wa Nasbaniyah. Pada sekitar tahun 1900-an, Syekh Tolha Ibnu Tolabuddin mempunyai beberapa santri, dua di antaranya. Yang pertama bernama Kiai Bunawi dari Kedokan Gali Karangampel, dan Kiai Abdullah Mubarak yang terkenal dengan Abah Sepuh dari Tasikmalaya. Keduanya diijazahi Thariqah Qadiriyah wa Nasabaniyah dan di kemudian hari dikembangkan di daerah asal masing-masing. Tetapi khusus untuk ilmu sigaret hanya diberikan kepada Kiai Bunawi dan tidak diberikan kepada Kiai Abdullah Mubarak atau Abah Sepuh. Adapun silsilah Thariqah Qadiriyah wa Nasabaniyah, strum sigaret, ini sumber referensinya dari Kiai Jamil, adalah sebagai berikut.
dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diturunkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, diturunkan kepada Abdullah Husain radhiyallahu an, diturunkan kepada Ali Zainal Abidin, diturunkan kepada Syekh Muhammad Bakir, diturunkan kepada Syekh Ja'far Shadiq, diturunkan kepada Syekh Imam Ali Al-Qadin, diturunkan kepada Syekh Ma'ruf Furqi, diturunkan kepada Syekh Siri Sakti, diturunkan kepada Syekh Junaidi, diturunkan kepada Syekh Thaifatus Sufiyati, diturunkan kepada Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, diturunkan kepada Syekh Hasan Hakkari, diturunkan kepada Syekh Farhi Turtusi, diturunkan kepada Syekh Abu Sa'id Mubarak, diturunkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diturunkan kepada Syekh Abdul Aziz, diturunkan kepada Syekh Hakkari, diturunkan kepada Syekh Syamsuddin, diturunkan kepada Syekh Waliuddin, diturunkan kepada Syekh Hisamuddin, diturunkan kepada Syekh Yahya, diturunkan kepada Syekh Abu Bakar, diturunkan kepada Syekh Abdurrahman, diturunkan kepada Syekh Utsman, diturunkan kepada Syekh Abdul Fatah Sami, diturunkan kepada Syekh Murad, diturunkan kepada Syekh Samsuddin Baghdadi, diturunkan kepada Syekh Ahmad Khatib Ibnu Marhum Abdul Ghaffar Samgas, diturunkan kepada Syekh Tolha Ibnu Tolabuddin Kalisabu, diturunkan kepada Syekh Bunawi Kedokandali, diturunkan kepada Syekh Topi Kedokandali, diturunkan kepada Yai Abbas Duku Kapetakan, diturunkan lagi kepada Syekhuna Yai Muhammad Nasiruddin Duku Kapetakan. Itu silsilah yang kami dapatkan dari Syekhuna Yai Jamil. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon ada revisi di kemudian hari, barangkali kami ada yang salah. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.